Salam, selamat pagi, happy SWAT family yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan pagi GSJ SWAT, seperti biasa ya. Pagi ini saya membawakan renungan yang saya beri judul adalah Mengapa Saya Perlu Perpuluhan. Kalau berbicara mengenai perpuluhan ya, rasanya rada sensitif itu ya. Karena nggak semua orang itu senang untuk memberi gitu. Nggak semua orang itu senang untuk suka untuk memberi gitu. Tapi biar bagaimanapun kita mesti itu ya belajar. Mengapa saya perlu perpuluhan gitu. Oke, di sini ada 4 poin ya yang saya dapat perihal mengapa saya perlu perpuluhan. Yang pertama adalah hal perpuluhan merupakan perintah Tuhan. Karena ini perintah Tuhan, ya kita mesti mentaatinya gitu. Kalau referensinya kita ambil dalam Perjanjian Lama di Malaiki 3 ayat 10 ya, yang berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan ya. Selain itu juga ada di Imamat ya, Imamat 17:30, ada di Bilangan 18:26 dan yang lainnya gitu. Itu di Perjanjian Lama ya. Kalau di Perjanjian Baru itu kita memberikan seluruh hidup kita itu, memberikan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, bahkan dikatakan dengan akal budi kita, segenap akal budi kita. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius 22 ya, ayat 37 ya, yang berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kitab Perjanjian Lama itu bukan berarti ditiadakan atau dihapus gitu ya, tetapi digenapi di dalam Perjanjian Baru gitu. Memang kita nggak bisa menutup mata ya. Kalau di luar sana ada yang bilang perpuluhan itu bukan suatu keharusan, atau bisa semacam sumbangan gitu, bisa dikasih, bisa ngasih atau bisa enggak itu, bisa diberi atau bisa enggak gitu. Memang ada pro dan kontra gitu, ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Terlepas dari pro dan kontra itu ya, karena media sosial kita nggak bisa membendung gitu, daripada mencari jawaban di luar. Mari kita sama-sama belajar gitu di sini. Kalau kita sadari ya, 10% itu hanya sebagian dari 100% penghasilan kita itu. Kalau kita masih menahan diri, istilahnya kita nggak memberi gitu ya, atau ada rasa pelit gitu ya, padahal itu untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin sih kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita gitu. Jadi nggak mungkin gini, hanya 10% aja kita berat hati gitu. Jadi nggak mungkin kalau Perjanjian Baru dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Itu hal yang nggak mungkin gitu kan. Bukan perpuluhan adalah bukan mengenai seberapa besar iman kita, tapi iman kalau tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati, dan iman tanpa dengan hikmat Tuhan adalah iman yang sia-sia itu. Itu poin yang pertama, adalah perintah Tuhan. Jadi kita mesti mentaatinya ya. Yang kedua adalah untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya, terutama rumah Tuhan gitu. Kita tahu bahwa rumah Tuhan itu perlu biaya-biaya ya, biaya untuk operasional lah ya,
seperti listrik, air dan lain-lain ya, dan biaya maintenance, perawatan, servis AC atau kebersihan gitu ya. Perbaikan mungkin ada perbaikan, renovasi gitu ya. Dan peralatan ini kan dibeli dari mana kalau bukan dari perpuluhan gitu. Dulu saya beranggapan bahwa masalah gereja adalah masalah urusan dari pusat atau sinode gitu ya. Di sini dibutuhkan suatu kepedulian kita. Bagaimana kita sebagai jemaat itu punya rasa peduli akan gereja kita, di mana kita tempat kita beribadah, tempat kita bertumbuh makan kerohanian kita ya, bersama dengan saudara-saudara kita ya, untuk pertumbuhan dari rohanian kita gitu. Jadi diperlukan rasa kepedulian terhadap rumah Tuhan gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Sebagai jemaat yang harusnya kita peduli pada gereja kita gitu. Itu yang kedua, yaitu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Poin yang ketiga, mengapa saya perlu perpuluhan adalah ingat, apa yang kita punya itu Tuhan yang memberi berkat. Kalau dulu saya itu memberikan perpuluhan itu dari sisa gaji saya, terus terang ya, dulu ya. Dimana saya beranggapan bahwa gaji yang saya dapat itu take home pay itu di dalamnya itu ada uang makan, itu mesti saya keluarin dulu. Ada transport mungkin ya. Terus saya juga ada mesti bayar listrik, mungkin bayar air, dan kebutuhan saya potong dulu itu dari gaji yang saya terima untuk beli apa gitu ya. Nah kemudian sisanya baru 10%. Habis ya, kecil, bahkan nggak ada sisa mungkin ya. Kalau dipikir-pikir, ya mana ada orang yang nggak cukup ya, selalu kurang gitu, selalu berkurang aja. Tapi di sini kita belajar bersama untuk menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa membanggakan dirinya gitu. Kepunyaan kita, harta kita, ataupun kepintaran, keahlian, atau keterampilan, kebisaan kita pun itu semuanya Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang memberkati. Poin yang keempat adalah mengapa saya harus perpuluhan? Ya merupakan aturan gereja, terutama di GSJ SWAT ya. Sama seperti rumah dalam suatu keluarga, ada aturan demikian juga di dalam gereja. Ada aturannya. Jika kita sebagai anak di dalam keluarga, ya kita mesti ikut dalam aturan keluarga. Demikian pula jika kita berjemaat di SWAT, ya kita mesti ikut aturan di SWAT gitu. Misalnya dalam satu keluarga, anak akan berkata, kok di keluarga lain nggak ada aturan seperti itu ya? Ya bisa aja mungkin orang tuanya akan berkata, ya jadi aja anak orang lain, anak si dia gitu. Jadi di sini diperlukan ketundukan dan kepatuhan pada pemimpin dan pada gereja. Ya demikian ringkasan renungan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmat dari renungan ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami disadarkan kembali bahwa kami dengan rela hati dan tulus ikhlas bahwa untuk kami dapat memberi, membayar atau mengembalikan dalam bentuk perpuluhan kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam segala apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan berkati dalam apa usaha kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.